pasti akan memberikan telaga Kausar ketika dikunjungi atau didatangi dengan cara berlari-lari kecil, tetapi atas izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatannya. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat kesehatan lahir dan batin, serta nikmat diberikan kekuatan iman dan Islam. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah kembali dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah, di mana pada bulan Zulhijjah ini banyak keutamaan-keutamaan ibadah yang bisa kita lakukan di dalamnya. Salah satunya Idul Adha adalah Idul Kurban. Ini merupakan momentum kita untuk mempunyai jiwa dan semangat berkorban yang tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh Allah telah memberikan fasilitas akan memberikan telaga Kausar, kebaikan-kebaikan yang banyak bagi orang yang senantiasa melakukan ibadah kepadanya. Maka kerjakanlah salat untuk Allah dan berkurbanlah. Kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan ibadah hablum minallah, hubungan antara makhluk dengan Khaliqnya, dengan cara melaksanakan salat. Dan ibadah yang hablum minan nas, antara makhluk dengan makhluknya, dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang pedagang kaya, seorang saudagar kaya. Dengan kekayaannya, beliau selalu berkorban dengan 1000 kambing, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Semuanya dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan. Bahkan sempat terucap di dalam dirinya, jangankan kambing, jangankan lembu, jangankan unta, anak sekalipun jika Allah menghendaki akan aku korbankan. Yang dimana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mulai pernikahannya dengan Siti Sarah.
Beliau belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Siti Sarah yang menjadi istrinya dengan keikhlasannya mempersilahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah kembali. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang abid, seorang budak beliannya, yaitu Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Siti Hajar alaihissalam, Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang bernama Ismail. Setelah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat usia Ismail alaihissalam menginjak usia balita yang sangat, anak yang mungkin sangat saat-saatnya kita sayangi, kita senangi. Lalu Siti Hajar dibawanya pergi untuk berjualan ke negeri Sam. Tetapi tidak sampai ke negeri Sam, Siti Hajar ditinggalkan di Makkahul Mukarramah, di depan Baitullah. Tak kunjung lama Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Siti Hajar. Siti Hajar ditinggalkan dengan lamanya, dengan persediaan makanan yang sudah habis, air sudah habis, bahkan badannya pun kering. Ismail alaihissalam, bayi yang belum lama dilahirkan, akhirnya merasa kehausan. Di saat kehausan, Siti Hajar pun senantiasa mencari air untuk memberikannya minum. Terlihat seolah ada genangan air di sebuah bukit yang dinamakan dengan Bukit Sofa. Siti Hajar lari-lari kecil menuju Bukit Sofa. Saat tiba di Bukit Sofa, air itu tidak didapatkan. Terlihat kembali seolah-olah ada genangan air di Bukit Marwah. Ketika dikunjungi atau didatangi dengan cara berlari-lari kecil, di Bukit Marwah pun tidak didapatkan air. 7 balik antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, Siti Hajar berlari-lari kecil untuk mencari air, tidak didapatkannya. Tetapi dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dari hasil injakan Nabi Ismail alaihissalam memancarkan air, dan pada akhirnya Siti Hajar menghampiri Ismail alaihissalam. Air yang sudah menggenangi Ismail alaihissalam oleh Siti Hajar berucap, Zamzam, Zamzam, kumpul, kumpul. Itulah sumber mata air Zamzam, hasil injakan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam menemui kembali Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam ditagih janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah bernadar, jangankan kambing, jangankan lembu, jangankan unta, anak sekalipun jika Allah menghendaki akan aku korbankan. Maka pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Di dalam mimpinya Allah menagih janji atas nadarnya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam bimbang, apakah mimpi ini datang dari Allah atau dari godaan setan, dari bisikan setan semata.
Kemudian pada malam ke-9 Zulhijjah pun Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi dengan yang sama. Ditagih janjinya oleh Allah untuk mengorbankan Ismail, anak satu-satunya yang ia inginkan. Beliau kembali berpikir, apakah betul ini adalah merupakan perintah Allah atau memang bisikan setan semata? Kemudian bermimpi lagi di malam ke-10 Zulhijjah. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah, dia meyakini bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa akan mengabulkan akan nadarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak begitu saja perjalanan itu mudah dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iblis laknatullah menggoda Siti Hajar, menggoda Ismail, menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi dengan keteguhan iman yang kuat, dan itu adalah merupakan perintah Allah, semuanya bisa dilalui. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya yang dia sayang, Ismail alaihissalam, tetapi atas izin Allah, yang disembelih di dalam Ismail alaihissalam, dan Allah menggantikannya dengan seekor. Jamaah rahimakumullah, di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam jiwa yang penuh dengan keimanan dan keikhlasan, keyakinan yang kokoh. Dan ibadah kurban itu akan kembali kepada kita sekalian. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa kurban itu akan kembali kepada kita. Korban itu akan kembali dengan utuh, lengkap dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, tulang-tulangnya. Dan sebelum darah korban jatuh ke tanah, maka akan jatuh kepada pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pahala ibadah korban itu sangat besar. Bahkan di dalam sebuah hadis lain dikatakan, barang siapa yang dalam keadaan mampu lalu dia tidak mau berkorban, maka dia akan dicatat meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, marilah dalam kesempatan Idul Kurban tahun 1441 Hijriah ini, sekalipun kita masih dalam saat pandemi, saat Allah menguji dengan adanya wabah virus corona, tetapi Allah senantiasa telah membukakan jalan rezeki untuk kita, dan kita harus selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, karena Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahkannya. Dan jika kita kufur, tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah, niscaya azab Allah akan datang kepada kita sekalian. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala pengorbanan kita yang didasari atas keimanan dan keikhlasan mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.